Hidup sehat berawal dari diri sendiri. Yuk dengerin Sehati, Sehat bareng iRadio bersama Entrostop. iRadio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners ya, Sehati Sehat bareng iRadio hari ini hadir kembali di setiap hari Rabu ya. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang sehat-sehat, bagaimana bisa kita mempunyai umur yang panjang. Betul. Terus kemudian juga bisa beraktivitas dengan tenang. Yes, dan tentunya kita harus memahami tentang obat-obatan ya listeners. Karena obat-obatan itu kan ada yang obat bahan dengan dasarnya alam, ada juga obat kimiawi. Nah, gimana nih interaksinya obat bahan alam dan juga obat kimiawi? Sekarang kita sudah kehadiran narasumber kita yang memang kompeten di bidangnya dari Stikes ISFI Banjarmasin. Kita langsung sapa aja yuk. Ada Ibu APTR Rahmadania M Farm. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Ini kita manggilnya Ibu atau Mbak nih? Suaranya nggak ada. Mbaknya aja. ada ya. Mbak aja. Oh, Oke. Mbak, oke. Mbak Rahmadania. Iya. Apa panggilannya? Panggilannya Naya. Naya. Oke, iya, Mbak Naya. Mbak Naya. Kabarnya baik hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah banget ya. Iya, terima kasih Din. Bukan Anda. Hari ini kita mau ngomongin tentang obat yang alami sama obat yang kimiawi. Nah, kan ada kombinasinya tuh. Kita mau nanya dulu nih yang dimaksud dengan kombinasi obat bahan alam dan obat sintetis ya nyebutnya ya. Iya, sintetis atau kimiawi. Sintetis atau kimiawi. Nah, itu apa yang dimaksud dengan kombinasi obat bahan alam dan juga obat sintetis tadi? Iya, begini Mas. Sebelumnya kita mestinya tahu dulu ya apa itu obat dari bahan alam dan apa bedanya dengan obat kimiawi atau kita kenal dengan obat sintesis. Nah, obat dari bahan alam ini biasanya kita kenal dengan obat tradisional. Itu bisa berupa jamu, obat herbal terstandar dan juga dikenal dengan fitofarmaka. Itu yang resmi dan sudah ada izin registrasinya. Nah, tapi obat tradisional tidak hanya sebatas itu. Nah, masyarakat biasanya ada mengkonsumsi langsung dari tanamannya diseduh sebagai teh atau infus. Ada juga yang mereka mengeringkan simplicia, tanamannya dikeringkan, kemudian diseduh juga. Ada juga yang di blender, kemudian dijadikan serbuk, dimasukkan ke dalam kapsul dan langsung diminum. Nah, itu yang obat tradisional. Nah, sedangkan yang kimiawi ini yang biasanya kita temukan di apotik atau pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, yang kita kenal dengan obat generik atau obat paten. Kemudian apa yang dimaksud dengan kombinasi kedua obat ini? Biasanya maksud dari kombinasi kedua obat ini adalah diminum secara bersamaan. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat yang diberikan oleh resep dokter atau yang kita tebus di pelayanan kesehatan, itu dikonsumsi secara bersamaan dengan obat tradisional. Nah, itu tentunya akan ada dampaknya, apakah merugikan atau menguntungkan. Tapi berarti sebenarnya banyak orang yang sudah melakukan kombinasi ya. Obat bahan alam ini dan obat sintetis ya. Sintetis. Dan kebanyakan tidak diketahui oleh tenaga kesehatan atau dokter. Tapi emang sebenarnya boleh dikombinasi atau gimana nih? Nah, untuk kedua obat ini apakah boleh dikombinasi? Sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan keilmuan, kedua obat ini bisa dikombinasi, di mana satu, biasanya kalau kedua obat ini dikombinasi itu dapat memberikan efek yang menguntungkan, yaitu efektivitasnya meningkat. Nah, itu tentu yang diinginkan oleh pasien. Nah, yang kedua, itu dikombinasi adalah untuk menjaga sistem imun. Jadi tujuannya bukan untuk meningkatkan efektivitas obat sintesisnya atau obat kimiawinya, tapi untuk menjaga si sistem imun. Yang ketiga yang perlu hati-hati ini adalah yang biasanya dilakukan masyarakat tanpa diketahui oleh dokter, yaitu mengkombinasi kedua obat tapi nggak tahu bahwa kedua obat ini tidak boleh dikombinasi. Berlawanan mungkin ya. Karena bisa meningkatkan efektivitasnya tapi tidak dalam tahap proses penyembuhan, malah menjadi toksik atau racun. Jadi perlu diperhatikan, memang boleh dikombinasi tapi tentu ada
hal-hal yang harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, khususnya adalah dokter. Oke, berarti bisa sampai hal yang atau terjadi yang tidak diinginkan ya kalau dikombinasiin. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih listeners. Ini kita ngomongin tentang obat-obatan yang kayaknya kita udah jadi dokter sendiri atau apoteker sendiri gitu ya, berdasarkan pengetahuan kawan dan ujar-ujarnya. Betul. Nanti kita akan bahas lagi tentang kejadian di dunia kombinasi obat yang membahayakan itu apa saja sih. Nanti kita habis ini ya listeners ya, jangan kemana-mana, tetap di iRadio Banjarmasin. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia listeners ya. Kita masih ngobrolin tentang dunia farmasi nih. Betul, sebenarnya. bersama Mbak Naya juga dari Stikes SP Banjarmasin. Dan kalau tadi kita udah dijelasin sama Mbak Naya nih tentang boleh nggak sih obat herbal sama obat yang kimia itu digabung. Jadi misalnya nih dari dokternya dapat obat yang sakit kepala nih. kimia, terus supaya lebih sembuh di booster tuh sama obat herbal. Minum jahe apa segala macem. Ternyata nggak boleh ya? Atau gimana tuh yang kalau misalkan ininya dari sudut pandang kedokteran? Oke, bukan nggak boleh, tapi memang masih harusnya dalam tahap pemantauan tenaga kesehatan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oke. Efeknya apa kalau yang digabung dikombinasikan tadi? Efek yang diberikan kalau yang digabung itu ada yang beberapa itu dapat meningkatkan efektivitasnya sampai menyebabkan keracunan. Jadi misalnya saja kita minum obat pengencer darah ya, warfarin atau sejenisnya aspirin. Biasanya itu pada pasien yang memiliki gejala stroke atau penyakit jantung ya dapat obat tersebut. Nah, ada beberapa yang biasanya mengkombinasi dengan bahan alam. Nah, bahan alam tersebut maksudnya si pasien itu untuk meningkatkan efektivitas obat jantung atau stroke-nya. Tapi ternyata ketika dikombinasi terjadi pendarahan sehingga kerja platelet di dalam tubuh itu tidak bisa berfungsi. Nah, itu yang berbahaya. Jadi memang ada yang harus diperhatikan. Oke, berarti ada kejadian ya. Pernah ada kasusnya? Membahayakan. Ada kasusnya seorang pasien dia punya penyakit stroke ya, kemudian dikasih tiklopidin. Nah, tiklopidin ini dia kombinasi yang diberikan dokter selama 2 tahun. Tapi dokter pun nggak tahu kalau si pasien ini ternyata juga mengkonsumsi sejenis tanaman bunga-bungaan yang dikenal dengan Steggon wort. Nah, itu adalah bunga-bungaan yang dapat memberikan efek mengencerkan darah. Nah, selama 2 tahun dia mengkonsumsi, ternyata dia mengalami efek sakit pada saluran pencernaan. Setelah dideteksi, si pasien mengalami pendarahan atau luka di bagian saluran pencernaan tersebut. Nah, itu baru kelihatan ketika di CT scan. Nah, apakah mengkombinasikan obat alami dan juga obat herbal tadi dalam yang efek yang bisa dihasilkan tadi dengan bersamaan atau memang jangka waktu yang lama juga bisa berefek seperti itu? Iya, jadi sebenarnya efek yang ditimbulkan ini ada yang langsung kelihatan, ada yang jangka lama baru terlihat. Oke, itu yang membahayakan ya. Oh, berarti memang sebenarnya kita harus ada pengawasan kalau untuk minum obat ini ya? Iya, makanya kan kalau pasien-pasien seringkali, mohon maaf ya, ada yang memang tidak sampai ke ranah hukum, tapi di belakang ini keluarga saya terjadi malpraktek di rumah sakit ini. Padahal dari pasiennya sendiri ya. Padahal sebenarnya ada kurangnya komunikasi antara si pasien dan si tenaga kesehatan. Ada mengkonsumsi obat-obatan yang memang tidak dianjurkan oleh kedokteran. Oke. Jadi ini sebenarnya kejadian-kejadian ini udah sering terjadi ya, Mbak ya. Dan ini karena kita tidak mau berkomunikasi sama dokter. Karena kan biasanya masyarakat tahu ya kalau kita bilang ke dokter ya pasti tidak
diperbolehkan. Oh, tadi dibilang kalau misalnya jangka waktunya ada yang langsung, ada yang berangsur-angsur. Maksudnya ketika udah kita tua baru ketahuan. Setahun 2 tahun baru kelihatan. Baru kelihatan itu tadi, dan kita nggak ngerasa kalau itu ternyata kejadiannya gara-gara itu tadi. Iya. Kadang-kadang saya juga pernah dengar tuh kalau misalnya kita minum obat A yang alami, kemudian digabung sama obat yang herbal, itu bisa ada alergi katanya. Obat segala alami macam. sama yang herbal. Iya, obat kimia sama yang herbal itu bisa berefek katanya nanti kalau diminumnya secara bersamaan ya. Habis minum obat kimia dari resep dokter tuh, terus minum jamu misalnya atau minum apa gitu. Terus 30 menit setelahnya ada gatal-gatal, ruam-ruam, gitu juga ada efeknya. Ada ya, jadi itu biasanya kalau kita mengkonsumsi tanaman yang kita kenal dengan Echinacea, itu sejenis bunga-bungaan golongan aster. Nah, biasanya kita mengkonsumsi obat tersebut dengan golongan obat antihistamin ya. Nah, kalau misalkan kita konsumsi dengan obat kimia lainnya, tidak hanya antihistamin, biasanya Echinacea ini bisa menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alerginya itu mulai dari yang ringan, itu seperti kemerahan atau ruam kulit, bentol-bentol, sampai terlihat bengkak di bibir atau di bagian yang sensitif. Resiko paling parahnya itu bisa menyebabkan anafilaksis. Anafilaksis itu reaksi alergi yang bisa menyebabkan kematian. Oh, berarti hanya karena efek kombinasi ini bisa sampai kematian. Iya, sampai ke sana. Apa aja tuh tanaman yang bisa berefek seperti itu tuh? Tidak semua tanaman, tapi yang paling sering dijumpai untuk sampai saat ini yang sudah ada penelitiannya itu adalah golongan aster. Aster. Aster itu yang kayak bunga matahari bunga. gitu. Nggak tahu tuh, kalau jenisnya nggak. Mirip bunga matahari. Nah, bener ternyata. Warnanya ungu. Ungu. Itu. Oke. Jadi ini karena ujar-ujarnya yang dimana katanya ini minum obat ini coba diselingin sama herbal. Iya, karena memang Echinacea ini memiliki efek dapat meningkatkan sistem imun. Makanya sering digunakan kombinasi dengan obat lain. Padahal ternyata malah nggak bagus kalau di kalau obat tertentu dikonsumsi ya. sendiri bagus. Tapi kalau sudah campur sama obat resep dokter atau kimia, berefeknya akan lain. Oke. Iya. Nanti kita akan bahas lagi nih listeners. Ternyata banyak sekali ya kejadian-kejadian yang sebenarnya kita alami, mungkin kita nggak sadar aja. Kita nggak tahu aja ternyata sakit yang kita derita sekarang itu akibat perpaduan tadi. Efek yang udah pernah kita lakukan. Benar. Nanti kita akan bahas ciri-ciri kalau misalkan orang atau pasien yang mengalami efek samping dari kombinasi obat tersebut, supaya kita paham nih listeners. Betul, supaya jangan salah lagi ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia listeners. Halo, kita lanjut lagi ngobrol bersama Mbak Naya. Ini obrolan yang memang penting banget buat kita semua. Saya aja baru tahu ternyata nggak boleh kalau obat herbal sama obat kimia itu digabung. Yang saya tahu misalnya nih kayak susu tuh nggak boleh tuh kita sambil makan nasi misalnya. Atau susu sama minum obat juga mengurangi kinerja. Nggak ada efeknya kan ya? Kinerjanya obat ya Mbak Naya ya kalau susu ya. Iya, karena susu bisa menetralkan dari reaksi yang memberikan efektivitas si obat itu. Kalau minum teh kan salah satu herbal juga kan. Itu gimana tuh? Iya, nah itu untuk teh biasanya kandungan yang ada di dalam teh itu adalah tanin. Nah, tanin itu sendiri kerjanya adalah dia menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh. Jadi ditarik, diserap oleh tanin. Makanya seringkali kalau kita diare ya, itu diminta untuk mengkonsumsi yang pahit-pahit seperti daun jambu biji. Nah, kenapa? Karena kandungan taninnya yang tinggi. Namun, kalau kita mengkonsumsi obat berbarengan dengan senyawa yang memiliki kandungan tanin tinggi,
kandungan zat kimia pada obat tersebut juga akan tertarik sehingga efektivitas dari obat tersebut akan berkurang. Tuh yang biasanya aku kalau minum obat selalu minum teh gitu. Iya sih. Nggak bisa ternyata. Ternyata nggak Iya. bisa, Ilis. Efeknya nggak ada. Bukan nggak ada, tapi Berkurang. karena kan kita nggak tahu ya kandungan tanin pada teh itu bisa seberapa banyak. Iya. Setiap orang juga kepekatan minum tehnya, kekentalannya juga beda-beda. Yang seharusnya bisa sampai 100% kinerjanya jadi cuma 70, 60, bahkan mungkin kurang daripada itu ya Mbak ya. Nah kita balik lagi nih, tadi udah disampaikan kalau ternyata kombinasi minum tadi ada yang menguntungkan, ada juga yang sampai membahayakan. Nah kalau untuk yang membahayakan sendiri nih, yang buruk dulu deh, Iya. ciri-cirinya gimana kalau orang kena nih kontradiksi dari obat tersebut? Oke, untuk yang membahayakan sendiri, yang paling familiar atau yang sering terjadi di masyarakat itu adalah tadi Echinacea. Echinacea itu kalau dikombinasi dengan beberapa obat kimia bisa menyebabkan reaksi alergi sampai anafilaksis. Namun untuk obat-obat lain biasanya itu tergantung dari tujuan pemberian obat itu untuk apa. Misalnya saja di sini ginkgo biloba. Kalau di Indonesia sendiri itu dikenal dengan nama bahasa rambut gadis ya. Rambut gadis. Ya, rambut gadis. Dia biasanya sama efektivitasnya dengan obat kimia, bisa mengencerkan darah dan digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Nah, di sini seringkali disalahgunakan oleh pasien yang stroke atau punya penyakit jantung dikombinasi dengan beberapa obat seperti aspirin, warfarin, ya, Covidogel. Itu bisa meningkatkan efektivitasnya. Sayangnya, peningkatan efektivitas ini sampai menyebabkan keracunan dalam artian di sini efek sampingnya semakin meningkat. Yaitu apa? Tadinya kan kita cuman bermaksud untuk mengencerkan darah karena biasanya pada pasien stroke atau jantung itu ada penyumbatan atau tromboli karena kentalnya darah sehingga dikonsumsilah warfarin. Nah, di sini si pasien tujuannya untuk meningkatkan sistem imun, penggunaan ginkgo biloba ini. Namun dia tidak sadar ginkgo biloba ini juga dapat meningkatkan efektivitasnya si obat tadi, sehingga tadinya yang darahnya encernya biasa-biasa aja malah terlalu drastis encernya berlebihan, sehingga terjadi pendarahan. Jadi malah pendarahan yang seharusnya nih kental likat gitu, mulai encer, tapi malah tambah berlebihan. encer, malah berlebihan. Jadi kalau tanaman-tanaman lain itu biasanya digunakan karena memang efeknya dikatakan bisa meningkatkan obat kimia, makanya dikonsumsi bersamaan. Ada lagi yang tanaman sering dikonsumsi jenis bunga-bungaan juga, itu yang tadi Stotjan wort tadi, itu biasanya dikombinasi dengan obat-obat yang kerjanya di bagian sitokrom P450 itu adalah obat-obat jenis hipertensi atau antibiotik. Nah, jika dikombinasi dengan obat-obat seperti itu, dia bisa meningkatkan efek atau kadar serotonin di dalam tubuh. Nah, kenapa bisa meningkatkan? Apa dampaknya kalau meningkat nih? Sedangkan tanaman tersebut fungsinya adalah sebagai penenang, jadi menghilangkan rasa stres, bisa tidur dengan nyenyak karena insomnia, dan memang beberapa golongan obat hipertensi kan tujuannya juga menenangkan atau menurunkan tekanan darah. Nah, kalau itu dikombinasi akan terjadi efek yaitu kecemasan atau gangguan suasana hati. Oh, padahal sebenarnya kalau tidak dibarengin itu aman-aman aja. Sampai begitu ya ciri-cirinya tadi ya. Itu ciri-cirinya bisa kita lihat dalam waktu cepatkah atau jangka panjang gitu? Ketika penggunaan bisa terlihat. Nah, cuman kalau yang pendarahan tadi, yang ginkgo biloba tadi itu tidak bisa dalam waktu singkat. Itu biasanya karena pemakaian obat stroke sendiri sama jantung kan tidak seminggu ya, pasti bertahun-tahun juga pemakaiannya. Jadi terlihatnya dalam jangka waktu bertahun-tahun juga. Makanya jadinya ada yang tanda kutip ini malpraktek dari
dokter mana atau dari rumah Padahal sakit mana. bukan. Bukan pasien sendiri yang memang tidak terlalu perhatian dengan apa yang obatnya. dikonsumsinya. Benar. Iya gitu. Jadi istilahnya tuh sebenarnya bukan malpraktek, tapi karena kita yang tidak berkomunikasi itu tadi ya, Mbak ya. Oke. Tidak jujur. Iya. Tidak jujur. Karena itu takut lebih gak jujur boleh. Takut- Takut dimarahin lebih tepatnya. Iya. Padahal kan untuk diri sendiri ya. Iya. Apalagi kalau misalkan kita yang orang awam ini ujar-ujar nyuruh, itu lebih cepat nih nanti sembuhnya kalau nanti. dikombinasi. Iya, Benar. memang efeknya lebih cepat. Tapi kita tidak sadar efek sampingnya nanti seperti apa. Nah, itu Oke. dia. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan biasanya mengantisipasi hal-hal ini apa yang dilakukan gitu? Biasanya kalau kami selaku tenaga kesehatan tentu ada penyuluhan ya, pengabdian masyarakat kepada masyarakat, informasi-informasi obat yang tidak boleh dikombinasi itu seperti apa, dan jika mau dikombinasi seperti apa. Dan tentunya di sini pesan kami kepada masyarakat kalau ingin mengkombinasi antara obat herbal dan juga obat kimia atau sintesis, konsultasikan dengan dokter, karena belum tentu ya dokter itu langsung bilang tidak boleh. Pasti dokter akan nanya dulu herbal yang mau dikonsumsi apa. Oke. Nah, kalau misalkan herbal itu dengan kadar yang kecil dan memang aman, tentu akan diperbolehkan oleh dokter. Tentunya di sini sudah ada penelitian ya, kalau misalkan memang ingin dikombinasi itu ada waktunya. Jadi usahakan untuk mengkombinasi kedua obat ini 2 jam atau 2 jam sebelum atau sesudah penggunaan obat kimia itu. Jangan langsung bersamaan ternyata. Boleh, tapi dalam ada jarak waktunya. Iya, jadi kan obat yang pertama di Jam 9 dicerna misalkan. dulu, dicerna dulu di dalam tubuh. Nanti kalau sudah selesai dicerna baru obat selanjutnya. Tuh. Listeners ya, sudah mulai ada ini ya, pencerahan ya buat Anda yang hari ini barusan mau minum obat nih, tiba-tiba dengan kita ngobrol, tangan kanan obat, tangan kiri teh. Gimana nih? Nggak jadi nih. Iya, kan itu kan kebiasaan orang Banjar banget ya, minum teh itu ya salah satunya. Karena kalau nggak minum teh kayaknya nggak bisa sehat. Iya, gitu. makanya kan untuk menutupi kepahitan obat ini diminumlah pakai teh manis. Padahal efeknya ternyata ini juga malah nggak bagus gitu ya. nggak Nanti bagus. kita akan bahas lagi listeners, ternyata tidak hanya yang nggak bagus aja untuk kombinasi ini, ada yang bagus-bagusnya ya. Ada. Mbak Naya ya, habis ini listeners. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Nah, kali ini kita akan langsung saja mendengarkan lagi karena udah di menit terakhir banget untuk ngobrolan kita hari ini bersama Mbak Naya juga. Ada nggak sih kombinasi obat yang menguntungkan untuk pasien? Karena tadi kan di awal kita selalu ada efek-efek ininya nih, efek-efek kurang baiknya lah. Ada nggak sebenarnya yang menguntungkan? Yang menguntungkan banyak juga ya. Jadi tidak hanya merugikan ya. Yang menguntungkan itu contohnya aja misalkan yang sering umum yang memang sudah diterapkan juga biasanya di rumah sakit. Kebanyakan pasien yang datang ke rumah sakit itu kan sudah komplikasi. Bahkan sebenarnya penyakit utamanya diabetes atau penyakit utamanya jantung, tapi karena memang sudah lama mengkonsumsi obat sehingga terjadilah kerusakan hati. Nah, pada pasien-pasien seperti itu biasanya dokter pasti akan mengkombinasi. Apa kombinasi bahan alam yang sering digunakan di rumah sakit, terutama untuk pasien-pasien yang sudah lama ya dan memang ada kerusakan hati, itu biasanya dikombinasi dengan temulawak. Nah, itu sudah diterapkan di dunia kesehatan. Karena memang si temulawak ini bisa menjaga si hati ini tidak rusak lebih parah. Dan itu sudah teruji klinis. Malah lebih bagus sebenarnya pas lagi sehat-sehat kayak gini kita minum temulawak itu ya. Cuman kan ada efek lain dari temulawak ini, biasanya digunakan untuk menambah berat badan. Nah, aduh, pantas badan saya kok nggak ini ya,
Bisa kurus-kurus Saya minum temulawak malah tambah lucu. Temulawak maksudnya. Temu Lawak. Lawak gitu maksudnya. Receh. Berarti kalau sekarang di kedokteran sudah mulai ada, di rumah sakit sudah mulai dianjurkan. Sudah ada temulawak yang jenisnya tablet itu dikonsumsi untuk mencegah kerusakan hati. Selain temulawak ada lagi? Selain temulawak biasanya dokter lebih mengantisipasi dengan penambahan obat sintesis lainnya. Misalkan saja kan seringkali pasien itu efek utama ketika sakit adalah nyeri. Sedangkan obat-obat nyeri itu bisa memperparah kerusakan hati. Nah, bagaimana pasien yang sudah rusak hatinya? Biasanya ada, saya tidak bisa menyebutkan merek karena tidak boleh. Ada obat yang kandungannya itu parastamol tapi dikombinasi dengan N-asetalsistein. Nah, di mana parastamol sendiri kan memang utamanya untuk meredakan nyeri. Tapi efek lainnya bisa meningkatkan kerusakan hati. Sehingga untuk mencegah hal tersebut pada pasien yang sudah rusak hatinya itu sudah ada obat yang digabung parastamol dengan N-asetalsistein. Jadi hatinya aman. Yang kalau yang digabung dengan kafein, parastamolnya itu untuk parastamol yang digabung dengan kafein tentu tidak pernah dianjurkan untuk pasien yang memiliki gangguan hati. Tapi seringkali dikonsumsi oleh pekerja-pekerja berat karena dia merasa kalau hanya mengkonsumsi parastamol tidak kurang memang kurang ada efeknya. Benar. Anda ini berarti termasuk. Iya. Kadang-kadang males ya mencari obat yang ada kandungan parastamol dan kafein. Masyarakat sekarang pintar. Jadi dia beli parastamol terus beli kopi. Iya itu. Kafeinnya diambil dari biji kopi, bujur. Kafein memang. Tapi kada jalan. Tapi sebenarnya memang bagus juga ya kalau tidak dikonsumsi terus-menerus ya, Mbak Naya. Asal tidak dikonsumsi terus-menerus. Karena namanya ditambah ya efektivitasnya dengan kafein tentu efek samping terhadap kerusakan hatinya juga bertambah. Memang akan meredakan kita sakit kepala, tapi yang lainnya juga nantinya jantung, hati gitu ya. Iya, Anda sudah mengingat udah berapa kali? Enggak, saya kan udah mulai mengurangi sekarang. Siap. Sudah 1 tahun. Ya gitulah. Sudah tidak lagi. Oke, itu tadi udah ada hal-hal atau obat-obatan yang memang menguntungkan buat pasien. Nah, boleh kasih pesan-pesan atau tips-tips nggak sih kalau misalnya kita mau minum obat, apa saja yang harus dilakukan, dan kalau misalnya pengen nih digabung dengan obat herbal, apa yang harus dilakukan? Jadi memang kalau kita selaku masyarakat kan biasanya minim ya pengetahuan informasi gitu ya, pengetahuan tentang kombinasi obat-obat tersebut. Yang perlu diketahui masyarakat untuk saat ini, kalau misalkan tadi efek menguntungkan selain temulawak, itu juga biasanya pada obat antivirus ketika kita influenza atau sekarang juga masa COVID ya, COVID-19, tentu sudah banyak juga setahu saya penyuluhan melalui e-radio atau pelayanan kesehatan lainnya. Ketika kita terdampak virus itu bisa mengkonsumsi jahe, temulawak atau meniran ya, itu dapat meningkatkan sistem imun sehingga bisa cepat sembuhnya. Tapi cepat sembuh ini karena sistem imun meningkat, bukan dia membunuh si virus. Nah, selain itu kalau kita ada alergi biasanya kita mengkonsumsi antihistamin. Untuk mempercepat reaksi sembuhnya alergi tersebut, kita bisa mengkonsumsi bawang putih yang sudah diolah atau dimasak. Nah, itu yang paling sering bisa dilakukan masyarakat. Bawang putih tunggal gitu kali ya. Karena memang penyakit-penyakit tersebut sering terjadi di masyarakat. Nah, hal umum itu perlu diketahui masyarakat. Nah, selain itu bagaimana? Selain itu, masyarakat bisa biasanya Instagram ya, sekarang pelayanan kesehatan pun itu sudah ada yang layanan online. Nah, seperti aplikasi-aplikasi berbayar atau yang gratis juga ada. Nah, itu bisa digunakan masyarakat jika minim informasi tentang penggunaan obat. Nah, kemudian kalau misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, tetap silahkan kombinasi obat tersebut dengan jangka waktu yang berbeda, 2 jam sebelum atau sesudah makan. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa obat yang dikombinasi bersamaan itu dapat meningkatkan iritasi pada lambung. Kebetulan memang hampir
bahan alam yang digunakan itu sifatnya asam. Jadi kalau sifatnya asam ini dikonsumsi dengan obat sintesis juga itu dapat meningkatkan keasaman, yang artinya asam di dalam lambung juga akan meningkatkan. Itu dapat menyebabkan iritasi atau dikenal dengan MAH. Berkesinambungan, berhubungan satu sama lain ya. Berarti Anda diingat-ingat lagi bukan karena kelaparan Anda MAH, tapi bisa juga karena obat-obatan itu tadi yang ternyata kita udah pernah konsumsi sebelumnya gitu. Tuh, listeners ya. Sekarang mulai mulai pintar nih. Karena sudah dapat edukasi dari obrolan kita pada hari ini bahwa tidak semuanya herbal itu bisa campur dengan obat-obat dari resep dokter. Jadi kalau memang mau dikombinasikan silakan ada jeda waktunya 2 jam sebelum mengkonsumsi ataupun 2 jam setelah dikonsumsi. Iya. Tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Betul sekali. Jangan lupa bepadah. Jujur aja. Iya, kalau konsultasi sama tenaga kesehatan. Oke, Mbak Nay terima kasih ya. Luar biasa sekali informasi yang luar biasa buat kita dan juga buat listener. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan kalau minum obat ingat-ingat harus sesuai dengan resep dokter ya. Betul. Jangan resep keluarga. Yes, oke deh kalau gitu. Jangan kemana-mana listeners. Kita sehatinya udahan dulu. Sekali lagi terima kasih buat Stikes ISPI Banjarmasin. Habis ini kita akan ada dikirim salam.